Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 392. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kali ini, Aditya tidak ingin melakukan kesalahan apapun. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kerabatnya lagi. Jadi dia harus sangat aman sampai dia menyelesaikan kelompok pembunuh api merah. Setelah menetap di tempat Hendrik, Aditya menelepon Karisman lagi dan memintanya untuk membawa orang untuk melindungi Farah dan April selama periode ini. Selain itu, Aditya tidak akan membiarkan April pulang. Dia berencana untuk membawa Farah dan April pulang pada malam hari agar Karisman dapat melindungi mereka. Setelah semuanya diatur, Aditya tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak menyangka akan dibuat seperti ini oleh kelompok pembunuh api merah ini. Dia merasa sangat tidak aman. Membawa Dylan dan Rinal bersamanya, Aditya mengantar Ahmad kembali ke klub Leo. Ahmad baru saja menjalani operasi dan kondisinya jauh lebih baik. Lagi pula dia masih muda dan kuat. Jadi cedera ini bukan masalah besar bagi Ahmad. Tuan Aditya, terima kasih telah membantu saya menyembuhkan luka saya. Anda adalah orang yang baik. Setelah Ahmad memasuki kantor Leo lagi, dia memaksakan senyum dan berkata dengan nada menyanjung. Aditya benar-benar tidak tersanjung. Apakah Ahmad mau berpura-pura lagi? Haha. Apakah saya masih orang baik? Saya khawatir di dalam hati Anda. Tuan Ahmad, Anda ingin menelan saya, bukan? Aditya terkekeh dan bertanya pada Ahmad. Tidak, saya jelas tidak menyangka. Tuan Aditya, saya mengatakan yang sebenarnya. Kemampuan akting Ahmad luar biasa. Dan dia berkata kepada Aditya dengan ekspresi bersemangat. Aditya langsung mengabaikannya. Aditya tahu persis apa yang dipikirkan Ahmad. Baiklah, Ahmad, Anda tidak perlu bersikap sopan. Ada sesuatu yang mengganggumu. Dan saya ingin tahu apakah kamu bersedia membantu. Aditya menatap Ahmad dengan dingin dan bertanya. Ahmad tertegun sejenak. Tapi dia merespon dengan cepat. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan muda Aditya, katakan saja tidak apa-apa. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu. Haha, itu menyegarkan. Kalau begitu beritahu aku, di mana markas besar grup pembunuh api merahmu? Dengan kata lain, di mana ibumu? Wajah Aditya menjadi gelap dan dia bertanya pada Ahmad. Mendengar ini, Ahmad berkeringat dingin. Dia sudah menduga bahwa Aditya akan menanyakan hal ini kepadanya. Tetapi dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri betapa menakutkannya anak buah Aditya. Karisman dan anggota pasukan khusus telah menakuti Ahmad dari bayangan psikologisnya. Ahmad merasa bahwa kelompok pembunuh api merah bukanlah tandingan Aditya. Begitu Aditya mengetahui di mana markas besar kelompok pembunuh api merah, apa yang harus dia lakukan jika dia memimpin anak buahnya untuk membunuhnya? Jika pembunuh api merah mati, nyawa Ahmad juga akan hilang. Jadi Ahmad takut. Yang paling dia takuti adalah Aditya akan menggunakan dia untuk menemukan markas besar kelompok pembunuh api merah. Kenapa? Kamu tidak mau mengatakannya? Aditya bertanya pada Ahmad. Kulit kepala Ahmad mati rasa saat mendengar suara Aditya. Dan sekarang dia disiksa oleh Aditya. Tuan Aditya, bukannya saya tidak ingin mengatakannya. Tetapi saya juga tidak tahu. Ahmad tampak sangat malu dan polos. Dan berkata kepada Aditya. Aditya tahu bahwa Ahmad tidak akan begitu bahagia. Tetapi Aditya tidak terburu-buru. Dia punya ratusan cara untuk menghadapi Ahmad. Benarkah, kamu tidak tahu di mana ibumu berada? Aditya bertanya dengan dingin. Ahmad menelan ludahnya dan berkata kepada Aditya. Tuan Aditya, pikirkanlah. Ibu saya adalah bos klub api merah. Bagaimana dia bisa memiliki keberadaan tetap dalam profesi pembunuh ini? Jadi saya benar-benar tidak tahu di mana dia. Apalagi tahu di mana markas pembunuh api berada.
Melihat apa yang dikatakan Ahmad, Aditya tidak bisa menahan senyum. Anak ini benar-benar bisa menggertak tanpa alasan. Tuan Aditya, saya pikir orang ini tidak akan menitikkan air mata bahkan jika dia tidak melihat peti matinya. Jadi sebaiknya saya bertanya padanya. Rinal datang saat ini, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata kepada Aditya. Melihat tatapan galak Rinal, Ahmad panik dan memandang Aditya dengan putus asa. Aditya tahu bahwa serangan Rinal tidak serius dan tidak serius, dan Ahmad sudah terluka seperti ini. Jika Rinal diizinkan mengambil tindakan, Ahmad mungkin akan dipukuli sampai mati. Berhentilah memukulnya. Jika kamu memukulnya lagi, dia akan terbunuh. Aditya melambaikan tangannya kepada Rinal. Terima kasih Tuan Aditya. Terima kasih Tuan Aditya. Ahmad sangat pandai menyelesaikan sesuatu dan terus berterima kasih kepada Aditya. Tanpa diduga, kata-kata Aditya selanjutnya membuat Ahmad tercengang saat itu juga. Kapan dia mengatakannya? Kapan dia membiarkannya tidur? Aditya memerintahkan Rinal. Dimengerti. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Jika anak ini tidak berani memberi tahu saya akan menghentikannya dan tidur selama setengah bulan. Rinal menyetujui dengan lantang. Ini, Ahmad menyeringai. Merasa sangat putus asa. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup selama 3 hari. Aditya hendak membawa pulang Farah dan April. Tetapi saat ini, ponselnya berdering. Ketika melihat nomor penelepon, ternyata itu adalah Felicia yang menelepon. Aditya sudah lama tidak bertemu Felicia sejak selesainya Villa Jinxiu. Felicia pulang bersama ayahnya. Tentu saja, Aditya telah melunasi dana proyek sepenuhnya. Dan semua hutang ayah Felicia juga pasti sudah dilunasi. Tanpa diduga, Felicia menelepon, dan Aditya terkejut. Aditya masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap Felicia. Wanita ini cantik dan memiliki sosok yang unggul, sehingga menyenangkan untuk dilihat. Yang terpenting adalah ketika Aditya berada di titik terendahnya, Felicia selalu begitu baik padanya. Bagi Aditya yang sudah terbiasa melihat dunia, ini sangat berharga. Hei, Felicia, ada apa? Aditya menjawab telepon dan keluar dari kantor Leo. Felicia di ujung telepon tidak berbicara selama beberapa saat. Halo, Aditya sedikit bingung dan mengira itu karena sinyalnya tidak bagus. Aditya, apakah kamu punya waktu sekarang? Felicia akhirnya berbicara, suaranya menyenangkan. Tetapi suasana hatinya sedang buruk. Aditya masih merasa ada yang tidak beres dengan Felicia saat ini. Memikirkan mata penuh kasih yang dia temui dengan kecantikan ini beberapa kali sebelumnya, hati Aditya masih sangat kacau. Dia selalu tahu bahwa Felicia naksir dia. Punya waktu. Aditya terdiam beberapa saat dan berkata pada Felicia, "Aku ingin bertemu denganmu. Bolehkah?" Kata Felicia. Aditya melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah malam, dan dia akan membawa pulang Farah dan April. Namun, Felicia tidak pernah mengajukan permintaan apapun kepada Aditya, dan sangat sulit bagi Aditya untuk menolaknya. Baiklah, di mana kita akan bertemu? Aditya memikirkannya dan menyetujuinya. Mari kita bertemu di bar dalam 20 menit, kata Felicia. Bagus. Aditya menutup telepon. Meskipun Felicia merasa sedikit tidak biasa malam ini, karena Aditya menyetujuinya, dia tetap ingin pergi dan melihat-lihat. Setelah keluar dari kota hiburan, Aditya langsung menuju ke bar. Ketika mereka sampai di sana, Felicia telah menunggu di sana lebih awal. Melihat Aditya datang, wajah Felicia yang bergerak menunjukkan senyuman, dan dia berdiri untuk menyambut Aditya. Hari ini dia mengenakan t-shirt putih dan celana pendek denim, terlihat sangat kasual. Tapi kedua kakinya yang lurus dan panjang itu menarik perhatian lawan jenis yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan kecantikan dan temperamennya, dia jelas merupakan kecantikan paling menarik di bar. Apakah kamu terkejut aku meneleponmu? Felicia tersenyum ringan dan bertanya pada Aditya. Itu agak tidak terduga. Aditya juga tersenyum tipis, menatap Felicia dan berkata, bersambung.